عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين حمد الذاكرين حمد المنعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك الكريم عظيم سلطانك، وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, hari Sabtu tanggal 7 Muharram 1446 Hijriah, bertepatan 13 Juli 2024. Allah telah memberikan petunjuk kepada kita, hidayah kepada kita, dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Al-Haq. Harapan kita mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima Allah. Mudah-mudahan segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, di penghujung ayat pada rakaat kedua yang dibaca oleh imam kita pagi ini, subuh ini, adalah satu penjelasan di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dua kepentingan dalam kehidupan, yaitu kepentingan akhirat dan kepentingan dunia. Ayat itu berbunyi, wabtaghi bima atakallahu darul akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasad fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Terjemah ayat itu, carilah sesuatu yang membuat kalian berbahagia di akhirat dan jangan melupakan nasibmu di dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Itu di antara dua ayat terakhir salat subuh kita. Satu peringatan yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa taala. Satu peringatan yang tidak sulit untuk dipahami yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya Allah menyuruh agar kita mencari, berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat, dan juga Allah menyuruh kita memperhatikan kehidupan dunia. Satu anjuran untuk memperbaiki dua kehidupan, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Namun pada ayat ini Allah Ta'ala mendahulukan tentang kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Ayat seperti ini berulang-ulang dalam Al-Quran. Allah sebutkan tentang kehidupan setelah kematian, atau kematian itu adalah salah satu yang pertama. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta. Allah yang menjadikan kematian, wal hayata, Allah menjadikan kehidupan. Dalam surah Al-Baqarah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata wa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu akan ingkar kepada Allah di mana Allah telah menjadikan kamu mati? Sebelumnya kamu mati. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Setelah kamu mati, summa yuhyikum, Allah hidupkan kamu. Setelah kamu hidup,
Summa yumitukum, Allah matikan kamu. Setelah kamu mati, summa yuhyikum, Allah hidupkan kamu. Tsumma ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah kembali. Proses kehidupan dan kematian digambarkan dengan Al-Qur'anul Karim dengan berulang-ulang. Artinya pada saat manusia berbicara tentang kebahagiaan hidup, berusaha untuk mendapatkan hidup bahagia, sangat bijak jika dia berbicara dan berusaha untuk kebahagiaan setelah kematian. Kebahagiaan dunia tidak dilarang untuk dituntut, tapi kebahagiaan dunia yang usianya sangat terbatas ini, jangan mengorbankan kebahagiaan akhirat kita. Kebahagiaan akhirat adalah lebih utama. Dari sekian ayat Allah menyebutkan kematian lebih dulu, baru kehidupan. Kematian baru kehidupan. Tapi keduanya diperbaiki. Hidup setelah mati dan hidup di dunia. Jemaah sekalian rahimakumullah, untuk kebahagiaan akhirat cukup diusahakan pada saat kehidupan yang singkat di dunia. Kenapa dikatakan kehidupan yang singkat? Nabi tidak pernah batasi kehidupan akhirat dengan satu batasan hukum, dengan satu batasan berapa jumlah tahun. Tapi Nabi membatasi kehidupan dunia. Bukan berarti Nabi mengatakan pasti 70 tahun, tidak. Tapi a'mar ummati, umur umatku itu baina sittin wa sab'in, antara 60 dan 70. Sedikit sekali yang lebih daripada itu. Itulah batas usia kita. Pada saat kita hari ini berumur 60 atau lebih, ini peringatan keras bagi kita untuk memperhatikan kebahagiaan hidup yang akan datang. Kebahagiaan hidup akhirat. Dan kebahagiaan hidup untuk akhirat bisa dicapai dengan usaha yang sangat singkat dari kehidupan dunia ini. Kehidupan akhirat tidak bisa kita ukur dengan kehidupan dunia. Selalu aja di dalam Al-Quran itu kalimatnya khalidina fiha abada. Itulah gambaran kehidupan akhirat. Dia kekal di dalamnya selama-lamanya. Baik itu surga yang Allah sebutkan atau neraka. Dia kekal di dalamnya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina kafaru, sungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab wal musyrikin, daripada orang kafir ahlul kitab, Yahudian wa Nasranian, wal musyrikin, dan orang-orang yang menyekutukan Allah. Orang syirik itu Allah tempatkan dalam golongan orang-orang kafir bersama Yahudi dan Nasrani. Di mana tempatnya? Di dalam neraka. Khalidina fiha, kekal di dalam neraka selama-lamanya. Pada saat Allah menyebut ayat yang berikutnya, innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Orang yang beriman dan beramal salih, mereka itulah sebaik-baik makhluk Allah Ta'ala. Kalau mencari hamba Allah yang terbaik, makhluk Allah yang terbaik, kriterianya kada terlalu banyak. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang beriman dan beramal salih, itulah manusia yang terbaik. Siapapun dia, apapun warna kulitnya, keturunan siapa aja, di mana aja dia tinggal, apabila dia beriman dan beramal salih, itu manusia terbaik. Manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hum khairul bariyah, jazaohum 'inda rabbihim. Balasan bagi mereka di sisi Allah, jannatin tajri min tahtihal anhar. Surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Peringatan yang luar biasa indah ayat ini. Yang patut untuk kita renungi bahwa
kita tidak selesai setelah hidup. Ada kehidupan yang panjang setelah kehidupan dunia ini. Ya bunayya dalam surah Luqman, innaha in taqum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakratin aw fis sama' ya'ti biha Allah. Wahai anakku, kata Luqman Al-Hakim, Allah abadikan nasihat ini. Jika kamu melakukan satu amal baik atau amal buruk, di bumi, di langit, di gunung, kamu lakukan itu. Kamu lakukan di bumi Allah, di gunung, atau dimanapun. Maka semua yang kamu lakukan itu, ya'ti biha Allah, Allah akan balas. Tidak ada satu perbuatan yang tidak terlihat dan tidak dirasakan di hari pembalasan nanti. Baik amal itu amal baik atau amal buruk. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan jika kamu melakukan amal yang baik, amal yang buruk juga, maka engkau akan merasakan dan melihat. Jamaah sekalian, rahimakumullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam satu ungkapan yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid, apa kepada kata Ibnu Mas'ud, utlub qalbaka fi thalathati mawatin, cari hati kalian pada 3 tempat. Bila ungkapkan ini untuk menjadikan dan memfokuskan hati dan perasaan kita. Cari hatimu di 3 tempat. Yang pertama, inda sama'il Quran. Di waktu kamu mendengar Al-Quran. Di mana hatimu saat itu? Fokuskah Al-Quran itu kita dengarkan? Atau Al-Quran berjalan yang membacanya terus, tapi kita tidak pernah tertarik dengan bacaan-bacaan itu? Ini menandakan keimanan seseorang. Di mana hatimu di waktu Al-Quran itu dibaca? Maka ulun luar biasa Pak Ulun apabila ada kajian akikahan, tasmiahan, kan ada bacaan Al-Quran itu. Pembawanya Ustadz Ahmad Fitri. Ujar Ustadz Ahmad Fitri, sebelum Al-Quran dibaca, dengarkan firman Allah. Dibaca sini. Apa firmannya? Idza quri'al Qur'an fastami'ulah wa ansitu la'allakum turhamun. Bila Al-Qur'an itu dibaca, dengarkan, perhatikan, semoga kamu mendapat rahmat. Kenapa beliau selalu memulai seperti itu? Karena kata beliau, enak sekali yang berbicara nih, nyaman banget ngobrol nih pada saat Al-Qur'an dibaca. Sadarkah kita bahwa Al-Qur'an itu kalamullah, kalimat Allah Subhanahu wa taala? Sehingga Abdullah bin Mas'ud katakan, di mana hatimu di waktu Al-Quran itu dibaca. Dalam surah Fussilat ayat 26, Allah mengabadikan satu instruksi dari pimpinan orang kafir. Dalam tafsir Jalalain, siapa yang menginstruksikan itu? Abu Jahal dan Uqbah, 2 tokoh dedengkot kafir Quraisy yang sangat benci terhadap Islam. Apa instruksinya yang Allah Ta'ala abadikan dalam kitab Al-Quranul Karim ayat 26 surah Fussilat? La tasma'u lihadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Ini memang dari orang-orang kafir. Jangan kau dengarkan apabila Al-Quran itu dibaca. Ada saudara kita yang sedang mengaji di samping kita, jangan dengarkan. Wal ghaufi, buatlah keributan-keributan. Biar yang membaca Al-Quran itu kehilangan konsentrasi. La'allakum taghlibun. Supaya kamu, kata orang kafir, mampu mengalahkan mereka. Sesuatu yang tidak bisa mereka kalahkan. Kitabullah yang asli turun dari Allah Ta'ala. Tidak ada satu huruf pun Al-Quran itu kecuali dari Allah. Dan tidak ada satu huruf pun dari 1.027.000 huruf, kata Imam Syafi'i, yang tidak turun kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu bacaan pun yang mendengar mendapat hak yang sama dengan yang membaca.
Satu orang baca Al-Quran didengar oleh 10.000 orang. Maka 10.000 rahmat menebar dari mulut yang membaca Al-Quran itu. Rahmat Allah. Ini luar biasa Bapak-Bapak. Luar biasa. Maka di mana hatimu, cari hatimu, kata Umar bin Khattab. Maaf, kata Abdullah bin Mas'ud. Inda sama'il Quran. Wa fi majalisi dzikri. Di mana hatimu di waktu kamu berada dalam satu majelis ilmu, majelis mengingat Allah. Persis majelis kita seperti pagi ini. Hatimu di mana di waktu majelis itu disampaikan? Apakah fokus kepada sebuah majelis di mana Umar bin Khattab menyaksikan orang asik berzikir dalam majelisnya dan Umar mendekatinya, turun dari tempat dia menyampaikan. Kata Umar, kamu meneruskan berzikir atau kamu duduk dalam satu majelis? Kalau kamu duduk dalam satu majelis, fokus kepada majelis kita. Jika kamu teruskan zikir, maka cari tempat di luar daripada majelis ini, biar yang lain tidak ikut dengan ketidakkonsentrasian dalam satu majelis. Sampai Abdullah bin Mas'ud katakan, di mana hatimu di waktu majelis itu disampaikan. Saling menunjang Bapak. Kefokusan pendengar, kemudahan bagi yang menyampaikan. Ulun ibu-ibu biasanya, Bu, jika majelis pian ini 20 hikum, kan ibu-ibu tuh ada nang kada tapi banyak. Di musalla kajian, ulun datangnya akan juga, Bu, jika pian ini 20 hikum, nang hadir nih. Kemudian 15 pian guringan. Kalau 20 tuh potong 15 berapa? Belima aja memperhatikan ulun tuh, nah ulun sampaikan. Ulun sudah berbahagia. Berbahagia sudah. Kantuk kada kawa dihalangi, hendak mengantuk anak teguring. 20 hikung 15 babaris kada apa-apa. 5 memperhatikan. Tapi jika pian 22 yang ngobrol, ulun kehilangan konsentrasi. Takut surah ini diperhatikan surah ini, takut ayat ini diperhatikan ayat ini, takut riwayat hadis ini tidak dikatakan seperti ini. Itu. Jangan mengganggu konsentrasi. Maka saking pentingnya Ibnu Mas'ud, di mana hatimu di waktu kamu duduk dalam satu majelis. Dan yang terakhir, wa fi awqatil khulwah. Di mana hatimu di saat kamu duduk menyendiri? Bisa kita jawab itu sendiri. Hati kita di mana di saat duduk menyendiri? Maksud Ibnu Mas'ud, pernahkah di saat kita duduk sendiri, hati kita menengok kepada perjalanan 30-40 tahun yang lewat pada saat kita durhaka kepada Allah Ta'ala? Duduk menyendiri, ya Rabb, ya Allah, hamba durhaka. Masa lalu, di tengah rizki hamba yang lancar, di setengah kesehatan hamba yang luar biasa, tapi hamba durhaka kepadamu masa lalu, sampai ungkapan hati itu menjadikan pipinya basah melelehkan air mata. Ini artinya di kesendirian itu hatinya hadir bersama Allah Ta'ala. Apa kata Ibnu Mas'ud? Fa'ilam tajidu fi hadhil mawatin. Jika kamu tidak temukan hatimu di 3 tempat itu. Waktu orang membaca Al-Quran, kadang ada juga hatinya tertarik. Di waktu dalam majelis, sidin juga nang gerunum terus. Kemudian di waktu menyendiri, bukan sedih tapi kuring-kuring berpepanjangan. Kada ditemukan hati di tempat itu. Was'alillah alainal qalba fa innahu la qalba lak. Cepat minta kepada Allah agar Allah memberikanmu hati kembali. Karena kamu sedang kehilangan hati. Kamu sedang kehilangan hati, kata Ibnu Mas'ud, jika tidak tertarik dengan ayat Allah. Kamu kehilangan hati jika tidak fokus dalam sebuah majelis. Dan kamu sedang kehilangan hati pada saat kamu duduk menyendiri, tidak pernah menengok masa lalu yang penuh dengan dosa dan kemaksiatan.
Jamaah sekalian rahimakumullah, itu aja yang dapat ulun sampaikan. Mudahan bermanfaat. Lawan kita sabarataan, mari ulun bisa simpulkan, hadirkan hati kita pada 3 tempat. Ada orang baca Al-Quran di samping kita, dengarkan. Karena dari bacaan itu menebarkan rahmat kepada pendengarnya. Apabila kita duduk dalam satu majelis, fokus kepada majelis itu. Memang Bapak Ndar ada, tapi di majelis sambil nonton sepak bola, Pak. Musim pertandingan bola, berbarengan waktunya antara maghrib lawan isya. Nah, di HP nonton sepak bola, kurhing-kurhing sorangan. Jadi imbah tuntung kada tahu kisahnya. Artinya tidak menghadirkan hati. Hati kita sedang melayang kemana, hati kita sedang hilang kemana. Dan hadirkan hati kita pada saat kita menyendiri untuk menengok kesalahan kita yang banyak kepada Allah Ta'ala, memotivasi kita untuk selalu bertaubat dan meminta ampun kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.